orang-orang yang dari nol banget Pak. Yang nggak punya background ya? Nggak punya background, pemula, gaptek, bahkan modalnya pun juga terbatas. Nah maka kita sediakan beberapa cara beberapa pilihan. Kalau yang benar dari nol biasanya pakai traffic organik atau gratisan. Jadi nggak pakai ads. Karena ada juga karena ibu-ibu baru masuk, bapak-bapak, ibu rumah tangga, modal terbatas, pengetahuan sama skill juga terbatas, kita ajarin ads, pusing gitu ya. Saya aja masih pusing gitu. Nah, jadi solusinya dengan cara yang lebih sederhana. Jualan via WhatsApp, jualan via Instagram, TikTok itu misalnya. Itu kamu ngasih pendampingnya gratis? Enggak juga? Oh itu termasuk dalam paket tadi? Ya, all in. Jadi jualan masuk, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, bisa bikin TikTok juga, gitu. Jadi ada banyak banget cara. Iya Facebook termasuk. Facebook sama Meta kan, Facebook sama Instagram kan sekarang satu company ya. Satu paket ya. Ya, gitu termasuk juga. Terus apa lagi yang diajarin? Semua dari mulai Meta Ads, IG, Instagram Ads, nanti kami semua. Itu apa Meta Ads dan Instagram? Jadi Meta Ads itu cara ngiklan di Meta. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah punya produk, biasanya kan masalah di UMKM itu mereka punya produk ya Pak. Ya. Tapi nggak ngerti cara jualan. Karena cara jualan sama cara bikin produk itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Gitu. Nah banyak orang yang ngerti cara bikin produknya, tapi mereka akhirnya dead stock, nggak ngerti cara jualannya. Nah saya itu 12 tahun nggak punya produk. Jadi bener-bener saya cuma jualan produk orang, saya fokus di cara jualnya, digital marketingnya, kerjasama sama banyak orang jualan produknya. Gitu. Nah, produk dari orang, mau afiliator, mau misalnya kolaborasi sama banyak orang gitu. Kayak misalnya Pak Helmi punya produk terus kita collab itu juga bisa misalnya, kayak yang tadi kita bahas. Nah, intinya adalah yang pengen saya latih adalah ilmu jualannya Pak. Karena saya meyakini ketika ngerti jualan itu insya Allah bisa jual apapun. Termasuk harus ads itu ya? Salah satunya ads gitu. Jadi jualan itu kan banyak ya konsepnya kan, banyak channelnya, banyak caranya juga. Dan saingnya juga banyak. Betul. Makanya kalau ngerti benar-benar cara jualannya, jiwanya, mentalnya, mau cara online, mau cara offline. Kalau kata teman saya, jualan sama dengan ilmu anti miskin. Jadi at least ketika kita bisa jualan, keluar dari company, minimal kita bisa hidup lah. Setuju. Malah kalau saya pernah bikin seminar tuh untuk asuransi ya. Saya bilang kalau mau kaya, jadilah penjual. Karena margin paling besar itu adanya di penjual. Kita kan pertama kalau kita siklus produksi ya. Pertama kan bikin desain. Desainer dapat duit, nggak banyak. Terus di produksi, dari ide dulu. Yang punya ide biasanya kan dibayar di depan ya. Atau dia dapat fee, nggak banyak. Habis itu didesain. Nggak banyak fee-nya. Produksi. Enggak banyak. Iya, yang paling banyak itu adalah sales. Bayangin ya, ada sepatu misalnya On Cloud atau sepatu Nike kalau saya boleh sebut nama, kita belikan 100 euro gitu. Bikinnya kan di Tangerang, di Bekasi, ya kan. On Cloud sekarang udah di Majalengka, tempat saya di Rebana. Cuman berapa? Ya, jadi menurut saya jadilah penjual. Setuju saya. Jadi Fahmi di Mahir Digital ngajarin cara jualan termasuk beriklan. Salah satunya. Cara bikin kontennya? Cara bikin konten, cara bikin copywritingnya, cara bikin landing page, cara riset produk gitu. Jadi A sampai Z-nya itu kita bantu, ada beberapa video course-nya juga di sana. Gitu. Wow. Bahkan jualan bukan cuma jualan produk Pak. Kita kalau mau masuk ke company, jualan diri tanda kutip kan, CV harus bagus, kita personal harus bisa ngejual orang, personal branding gitu. Jadi emang itu ilmu wajib sih Pak untuk kita bisa berubah hidup ya, jualan. No wonder gitu. Pemerintah Tiongkok begitu kepengen supaya seluruh warganya yang jumlahnya miliaran itu adalah mengerti ilmu digital marketing. Luar biasa. Jadi yang daftar, yang udah ikut lebih dari 10.000. Yang udah ikut lebih dari 10.000. Yang berhasil menjadi digital marketing berapa orang? Berapa persen? Yang berhasil biasanya standarnya ini di bawah 50%. Gitu. Kita punya data tracknya. Kenapa nggak bisa kita tracking? Karena mereka banyak yang punya produk sendiri juga Pak. Datang, belajar, mereka punya bisnis properti, praktek ilmu dari MD ini, saya singkat ya Mbak Digital, ilmu dari MD ini dipraktekin untuk bisnisnya mereka, omset naik, nah kita nggak bisa nge-tracking. Kenapa nggak bisa tracking? Gitu. Karena kita nggak ada data omset mereka berapa, gitu. Jadi mereka kepentingannya cuma buat belajar aja. Mereka nggak jadi member? Mereka jadi member, tapi make ilmunya buat produk mereka masing-masing. Nah, kalau itu nggak bisa kelacak sama kamu ya? Nggak bisa, karena saya harus nanya satu-satu kan, gitu. Tapi ya alhamdulillah lumayan banyak gitu. Kalau yang belajar dan ke tracking itu biasanya mereka yang masuk nggak punya produk.
Nah 90% di MD ini memang nggak punya produk. Awalnya kan kita cuma ya udah platform aja buat belajar, nggak ada produknya. Ternyata banyak permintaan, Mas ini saya bingung mau jual apa, gitu. Dari situ akhirnya kita kolaborasi sama banyak supplier, digital produk fisik, afiliator juga, kita kolaborasi. Jadi orang-orang yang masuk, mereka bukan cuma dapat ilmunya aja, tapi mereka juga bisa jual produknya yang ada di situ. Kita kurasi dulu. Nah itu kita bisa tracking tuh, produk apa aja yang laku, berapa banyak jenisnya dan segala macam. Gitu. Jadi Fahmi menyediakan produk juga ya untuk muridnya jualan. Akhirnya mau nggak mau, lulusan jualan. Ya, karena mereka bingung Pak, nyari produknya kan juga nggak mudah. Gitu. Harus dikurasi lagi. Harus dikurasi. Jadi supply chainnya lagi. Betul, supplier banyak yang masuk, kita kurasi mana yang memang produknya bagus, masuk, ya udah kita kolaborasi. Belum logistik lagi ya. Cara jualannya udah oke, ada yang beli tapi ngirimnya bingung gitu. Betul, karena di awal kalau mau jualan itu jangan fokus ke bikin brandnya, jangan fokus ke produknya, karena produk itu kan bikinnya nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit sekarang kan. Tapi ketika sudah punya produk, mereka nggak bisa jualannya. Jadi saya prefer dan menyarankan mereka buat belajar ilmu jualan, jual dulu produk apapun. Reseller, dropshipper. Betul, reseller, dropshipper. Teman-teman saya yang jadi reseller, dropshipper juga banyak yang gede Pak, ratusan juta sebulan gitu. Itunya bisa jalan, modal ada, kemampuan juga ada, skill ada, pengalaman ada, dapat jaringan juga, baru pelan-pelan bikin brand. Baru ditambahin, baru bikin brand. Bikin brand itu bikin produk sendiri ya? Bikin produk sendiri, di branding sendiri gitu. Jadi saya aja butuh waktu mungkin, ya tiap orang beda-beda, tapi kalau saya pribadi tuh udah baru setelah 10 tahun baru akhirnya bikin brand sendiri gitu. Sebelumnya saya jualan produk orang aja. Properti saya jual, dulu sempat jual produk yang di Tokopedia buat handphone lah, casing dan segala macam gitu. Apa yang bisa saya jual dulu, saya jual semuanya.